dulu itu ngurusin RAB dan realisasi itu nggak yang sampai panjang gitu, kayak cuman Iya benar-benar segini doang. Iya, segini satu doang. lembar pun cukup kayak dulu aku ngurusin misa. Iya, sama. Sekarang SAPC berlembar-lembar lebih 1 kali 100. Nominalnya pun nggak yang Ceritamu, cerita kita, cerita Sanjos. Halo Sanjosers, kembali lagi bersama aku Astrid di segmen podcast cerita Sanjos. Untuk kali ini tentunya aku nggak sendirian karena aku udah mengundang 2 narasumber yang nggak kalah kece dari episode-episode sebelumnya. Pastikan Sanjosers juga udah nonton episode sebelumnya. Kalau di episode sebelumnya kita membahas tentang keikutsertaan Sanjosers di acara di luar sekolah. Kalau sekarang aku akan membahas tentang event yang diselenggarakan sendiri oleh OSIS SMAS Katolik Santo Yosef Denpasar. Untuk itu mari kita sambut Anjali dan Kanaya. Halo. Yang ini mukanya agak nggak asing ya. agak asing ya. Oke, bisa diperkenalkan dulu nih dari Kak Kanaya. Oke, aku duluan ya. Halo semuanya, halo Sanjosers, perkenalkan aku Kanaya Kinaura yang biasa dipanggil Kanaya. Kali ini ada yang berbeda karena kali ini aku sudah tidak menjadi host Cita Podcast pada kali ini. Sudah digantikan oleh Astrid dan sekarang aku menjabat sebagai Ketua Bidang 5 sekaligus Ketua Panitia SAPC 2023. Dan sekarang aku duduk di bangku kelas 12 IPS 3. Nostalgia ya. Nostalgia banget. Balik ke ruangan ini. Balik baru banget tadi datang itu agak refleks lupa kalau Mau duduk di tempat aku. Bener banget, datang-datang langsung kayak lupa sekarang jadinya narasumber udah diganti. Oke, yang di sebelahnya mungkin agak belum familiar tapi mungkin kalian udah sering lihat ya, suka lewat mondar-mandir. Ya, diperkenalkan dulu. Perkenalkan, aku Anjali. Jabatan aku di OSIS adalah sebagai Bendahara Bidang 1. Dalam SAPC ini aku menjabat sebagai Bendahara 2 SAPC. Nice. Sekarang kelas berapa, Ge? Sekarang kelas 11. 11. 11 apa tuh? 11 B2. Oke. B2 apa tuh? Apa aja yang dipelajari? Ya, jadi kalau kurikulum merdeka sekarang ini kelasnya udah pakai A, B, C sampai sekarang ini sampai G ya. Kalau B itu kita belajarnya biologi, kimia, matematika sama bahasa Inggris yang tingkat minatan ya. Minatan apa lanjut? Oke. Jadi Ya, tapi sekarang kita bukan bahas pelajaran ya, kita bahas SAPC. Kita bahas kurikulum. Ya, hari ini juga ada yang berbeda karena sekarang kita pakai baju SAPC. Lihat dulu dong belakangnya. Yes. Lihat. Nih, saya. Kelihatan gak ya? Di rambutnya kayak nggak kelihatan ya? Maaf ya. Sanjos Anniversary and Proxima Celebration #Neanikos. Neanikos nama angkatan OSIS sekarang. Iya, periode 2022-2023. Yes, betul. Sip. Aku ini bajuku loh ya, bukan aku nyolong punya panitia yang lain. Kalau Astrid menjabat sebagai apa? Aku sebagai Sekre 2. Di sini adalah panitia inti. Sesama panitia yang sharing. Jadi mungkin nanti kedepannya bakal bukan kayak Astrid nanyain kayak belum tahu ya, pasti lebih tepatnya kayak yang buat Sanjosers dan penonton lainnya yang belum tahu. Tentang apa sih SAPC di balik layar SAPC? Betul. Oke, mari kita langsung masuk ya ke pembahasan kita. Dari tadi kayak kepanjangan opening. Ya, oke, kita mulai dari tema SAPC dulu deh. Tema SAPC. Ya, sepanjang harapan kita tentang Indonesia. Jangan gitu dong, cringe banget nanti. Ya, oke. Itu panjang banget, tapi sih itu temanya. Sebelum aku memberitahu kalian, jadi buat kalian yang belum tahu SAPC itu, jadi kepanjangan dari Sanjos Anniversary and Proxima Celebration. Jadi SAPC ini merupakan event tiap tahun dari pengurus OSIS. Jadi event ini itu diselenggarakan untuk merayakan ulang tahun sekolah, yayasan, dan juga
kemerdekaan Indonesia. Jadi memang ini tuh event gede ya, karena awalnya dulu sebelum aku menjabat sebagai ketua bidang 5, ketua panitia. Jadi itu yang aku ketahui tentang SAPC itu yang ketahui hanya kayak ini kayak buat kemerdekaan doang gitu, dan aku nggak pernah menyangka akan mengurus 3 acara Karena diselenggarainnya pas 17-an gitu ya. Jadi ya terus kita waktu itu ngomongin temanya itu cukup gimana ya, kayak ya gitu-gitu aja sih. Jadi waktu itu kita bersama panitia inti ngomonginnya, terus waktu itu sempat juga dibantu oleh MPO kita pertama-tama. Shout out to Bapak Hiras telah membantu saya awal-awal. Salam pramuka. Salam pramuka nih. Salam pramuka. Jadi itu awal-awal dikasih kayak ide dulu. Sebelum ada mereka berdua, itu baru cuman ada aku doang sama Pak Iras itu ngomongin tentang tema, terus kayak dikasih referensi gitu sama beliau. Habis itu dibilang katanya sangkut pautkan dengan tema HUT RI tahun ini, yaitu terus melaju untuk Indonesia maju. Terus dikasihlah referensi sama beliau. Kemudian setelah aku mendapatkan para anggota para panitia inti ini, jadinya aku langsung share beberapa list tema ke mereka, ada mulai dari yang bahasa Inggris sampai yang bahasa Indonesia. Jadi kita menetapkan untuk memakai bahasa Indonesia itu panjang banget. Aku jujur agak lupa sih. Jadi mungkin Anjali dan Astrid bisa membantu. Jadi pokoknya itu temanya melangkah bersama generasi muda, membangun Indonesia maju, mengukir prestasi dengan karakter DJTM. Hafal. Udah lama padahal hafal. Ya lumayan lah ya, beberapa minggu gitu. Jadi itu diambil juga ditetapkan, disahkan saat rapat tahap 1 oleh para petinggi dan panitia lainnya. Itu sebenarnya kita ada 2 option. Tapi 2 option itu akhirnya diminta untuk dijadikan 1 dan akhirnya kita dapat tema tersebut. Begitu. Jadi pokoknya tema-tema acara itu kita kasih aja dulu semuanya, ide-ide nanti dibahas, didiskusiin bareng pas lagi rapat tahap 1. Jadi rapat tahap 1 itu pelantikan panitia sekaligus pembahasan tentang acara itu. Tadi waktu kan SAPC ini kan Agustus ya. Waktu sebelum Agustus bulan apa sih? Juli. Nah, Juli. tapi aku inget banget waktu pas kita lagi liburan kenaikan kelas tuh kan MPLS kan PK kan sering ke sekolah tuh buat latihan. Dari masa-masa itu aku udah ngeliat Kak Kanaya sama Pak Hiras dan ada Bendahara 1 kan juga PK. Dia juga udah sampai sejak saat itu udah ngebahas-bahas tentang SAPC, jadi persiapannya udah lumayan banget lama. Tapi memang selain itu, selain aku mengurus event SAPC, buat kalian yang belum tahu tentang bidang 5, itu memang bidang 5 juga mengurusi upacara-upacara bendera yang ada di sekolah. Jadi itu termasuk proker kita, seperti waktu saat masa pengenalan lingkungan sekolah terakhir itu, ada upacaranya juga, dan itu memang bidang 5 yang mengurusi. Sampai nantinya ada event berikutnya, itu juga upacaranya nanti yang akan mengurusi aku. Jadi memang waktu itu karena kebetulan memang harus mengurusi upacara, jadi ya udah sekalian aja, kenapa enggak ngomongin SAPC gitu. Di episode sebelumnya kan ada Audrey ya. Audrey juga yang kali ini ngepimpin upacara barisan-barisan itu 15 pasukan. 15 pasukan dengan total MC dan segala lainnya itu ada 22 orang. Itu nanti diceritain nantian kali ya. Nantian. Oke. Mungkin kita bisa langsung masuk ke apa sih perbedaan SAPC tahun ini sama tahun sebelumnya. Ini yang aku yang jawab atau mau Anjali dulu? Mungkin Anjali bisa menjawab dari perspektif tahun lalu kan sebagai peserta. Iya, dulu jadi peserta. Sekarang udah jadi inti. Panitia. Panitia inti. Kalau dulu itu menurutku ada band, ada lomba band, jadi lebih meriah juga. Tapi tahun ini nggak kalah meriah juga. Tahun ini kan juga banyak kayak lomba-lomba baru seperti Mazmur dan Lektor, jadi bisa menggantikan bandnya itu gitu. Jadi di tahun lalu itu seru, tapi yang tahun ini juga nggak kalah seru gitu. Karena yang paling seru tahun ini, yang paling berbeda itu
estafet variasi, Yes, estafet bener. variasi, terus kayak hias tumpeng. Ya, hias tumpeng ada. Dulu kan ada tari tambang ya. Iya, Kali ini di digantikan. tahun ini Kita mencari hal-hal baru. Ya, jadi nggak stuck di sana aja. Yes, tuh. Terus juga yang baru juga di tahun ini itu ada kegiatan makan bersama. Ya. Jadi kita itu kenapa kita memilih makan bersama? Itu untuk membangun chemistry antara kelas-kelas di Apalagi kelasnya banyak yang rolling, Iya. banyak yang baru. Iya, Betul. benar. Jadi tahun ini memang kita di Sanjos itu kelas 11 dan kelas 12-nya itu rolling. Jadi kebetulan banget ada SAPC, jadi itu digunakan untuk membangun chemistry begitu. Tuh. Yang aku lihat tahun ini tuh peserta senam iramanya tuh benar-benar wow banget. Iya, lebih meriah juga Tahun kan. lalu kan aku ikut senam kan, terus aku juara 2 kelasku. Terus pas ngeliat pada yang lomba-lomba senam kayak deja vu, pargoy depan Aku juga panggung. aku juga ikut waktu itu lomba senam. kan. Anjali pargoy. Enggak kan. Aku juga apa? Dulu aku nggak lihat loh kalau kalian berdua ikut lomba. Mungkin Dulu kita masih no lab. Iya, Kita masih no lab. karena belum Sekarang begitu masih no kenal lab, ya. cuman mulai Iya. Mulai aktif, mulai karena udah naik kelas kan, jadi mulai Ya. keluar image-nya. Kalau dulu itu ya dari perspektif aku, jadi dulu saat SAPC, kalau kalian tahu dulu sebelumnya aku pas masih host, aku juga sempat udah bilang juga waktu itu tahun lalu apa aku nggak bilang ya, pokoknya dulu itu aku juga sebagai panitia SAPC tahun lalu itu aku menjabat sebagai koordinator si dekorasi. Jadi memang dari tahun ke tahun dulu itu memang yang dikasih megang dekor saat event itu memang aku, tapi karena ya pergantian periode jadinya aku naik kan sekarang. Terus yang perbedaan yang terjadi itu pastinya yang pertama itu lomba-lombanya ya. Lomba-lombanya itu dulu itu ada lomba band, ada tarik tambang dan segala macam. Terus sekarang itu perbedaannya itu tidak ada lomba band dan tidak ada tarik tambang. Tapi memang karena itu ada beberapa pertimbangan di internal, maka dari itu kenapa kita menggantikan dengan lomba lainnya. Itu pun juga sudah dipertimbangkan saat rapat. Dan setelah direalisasikan, menurut kami pun asik aja jadinya. Karena yang berbeda pada tahun ini, kita tuh bikin senamnya itu jadi 2. perangkatan ya. Jadinya karena waktu itu tahun kemarin itu saat lomba senam itu hanya kelas 11 kelas 10 aja. Kelas 10 aja Kelas 10 bener. aja. Iya, dulu kelas kelas 10 10 aja. Nah, terus karena sekarang sudah berganti supaya mereka gak lagi ikut senam kan, pasti kayak mereka mikir kok senam lagi sih. Nah, gitu. Jadinya kita yang buat itu sekarang itu kelas 10 dan kelas 12. Iya, Sedangkan iya, iya. Kelas 11 itu ikut lomba debat gitu. Jadi ditukar, di switch gitu. Dan untuk senam itu pun kita memilih untuk memberi 2 lagu yang berbeda untuk perangkatan kelas 10 Lagu dan DJ 12. dua-duanya. Asik banget lagunya. Asal kalian tahu untuk Sanjosers yang mungkinnya mengikuti lomba senam irama, senam kreasi yang belum tahu, jadi lagu untuk angkatan kelas 12 itu kebetulan saya yang memilih. Jadi kalau ada protes silakan langsung ke ketuanya. Itu karena memang lagu yang menurut aku karena kan gini ya mikirnya ya, takutnya itu. Jadi sebenarnya aku itu pas mikir untuk lomba ini kan karena nggak ada tarik tambang tuh. Aku tuh mikir kayak nanti mereka seneng gak ya gitu kan, mereka ngerasa asing gak ya, apalagi kalau misalnya milih lagu senamnya itu yang kayak gitu-gitu aja. Jadi aku mikir kayak kenapa nggak yang dibuat jedak-jeduk mantep banget gitu kan. Jadi ya udah, terus akhirnya kita mendapatkan 2 lagu yang memang waktu itu sama koordinator 17-nya juga pas lagi diskusi memang kita milihnya lagu yang lagi tren saat ini. Jadi walaupun memang misalnya kita milih lagu yang jedak-jeduk tapi kayak udah lama, itu kan kayak udah pernah gitu kan. Jadi aku memilih lagu yang tren sekarang, jadinya semua orang yang nonton yang gak ikut lomba tuh juga bisa jamming to the song gitu. Kayak panitia juga Iya, fun, guru-gurunya ketawa-ketawa gitu. Iya, tapi panitianya juga ikut
gini Heboh nggak di sih? samping Iya, heboh, ya sih, heboh pada saat banget. sampai bikin link kan. Ngeliat banget aku waktu itu di bawah kayak ini panitianya ya ampun ikut berpartisipasi dalam lomba ini. Tapi itu good job banget buat panitia, jadi memeriahkan Yes, Iya. betul. suasana. Terus kalau tahun lalu senamnya pokoknya yang aku inget tuh ya, bukan aku inget sih, kayak tiap event itu pasti panitia akan selalu ikut senam. Ya, senam apa yang jadi itu ya, senam apa sih? Senam kalau dulu tuh game famire, kalau sekarang tuh kewer-kewer. Ya, sudah berubah, udah enggak. Itu memang dari tahun ke tahun itu pasti selalu senam karena kayak merelief kepenatan, Iya. stres. sekaligus juga memecahkan suasana biar Iya. lebih hype lagi. Goals banget. Jadi menurut aku perbedaan event tahun lalu dan event ini tidak cukup berbeda, tapi ya perbedaannya di lomba aja gitu. Keduanya tetap asik. Tahun lalu ada ini gak sih? Aku lupa inget ya. Kalau tahun ini kan kita ada persembahan terakhir dari panitia tuh. Tahun lalu ada nggak ya? Nggak ada tahun lalu. Jadi ini memang baru banget. Jadi buat kalian yang belum tahu, di hari terakhir kita SAPC, Day 3. ya Day 3, tanggal 17 Agustus saat award ceremony itu, kita dibuatkan perpisahan panitia SAPC. Jadi panitia inti, kemudian inti OSIS dan juga si acara waktu itu naik ke atas, kita nyanyi lagu dan mempersembahkan dengan kata-kata terima Kok kasih. jadi kangen ya SAPC? Itu jujur apa namanya, jujur pas dari day 1, day 2, day 3 aku tuh day 1, day 2 aku tuh bilang ke, jadi temen aku namanya Putra, dia koordinator 17-an dan itu memang sahabat aku. Terus aku nelpon dia, terus aku selalu ngomong kayak aku aku nggak akan nangis, ngapain sih aku nangis day 3 kayak gitu loh, buat apa sih nangis kayak gitu kan. Tapi pas udah naik ke atas terus Rambu, pas mau ngomong Rambu, aku mau ngomong buat kata-kata terima kasih, terus tiba-tiba yang kayak aku ngeliatin temen-temen terus kayak ngalir gitu, tiba-tiba kayak beneran udah selesai gitu. Bukan secepat itu ya, tapi maksudnya saat hari H itu berlalu dengan sangat cepat. Tapi persiapannya dari bulan-bulan sebelumnya memang lama, tapi terus pas udah di puncaknya itu langsung mikir kayak udah selesai gitu, udah selesai nih acaranya. Terus ya itu pasti bakal kangen banget, Iya. apalagi untuk kita yang kelas 12, 12, itu udah last event. Memang SAPC ini menjadi last event bagi para kelas 12. 12 yang kayak benar-benar ikut banget. Jadi benar-benar memang dari tahun ke tahun itu memang yang menjadi last itu memang SAPC dan memang SAPC, dan sesedih itu sih. di day 3 itu langsung pasti semua ada yang pada peluk-pelukan, ngetawain orang nangis. Di panggung itu bener-bener kayak pada pelukan terus pada nangis juga karena Belum kelas lagi 12 suasananya mendung-mendung jadi Iya, tambah sendu. terbawa suasana juga. Benar banget. Jadi ya Karena ini udah last event, sama-sama last event besar ya, karena eksternal internal kan. betul itu. Kalau ya sebentar lagi kan ada satu acara lagi nih sebelum kepengurusan OSIS berakhir. Bener banget. Aduh, Tambah lebih gini ya, tambah lebih sedih gini. Kalau kalian berdua lanjut apa enggak nih? aduh. Ya pastinya kelas 12 Ya. itu nantinya pastinya sudah selesai. Jadi ada satu acara lagi, namun memang waktu bertepatan saat kita pelantikan dan pelepasan. Itu masih kelas 12 masih boleh yang Iya, iya. benar masih boleh Iya, kan masih ya? boleh, masih Cuman boleh. nggak boleh jadi koordinator ya. Ya, karena kita sekarang lebih fokus ke kelas 11 sama kelas 10 sebagai penerusnya. Kita nyari Ya, regenerasi ya. regenerasi. Jadi bisa dibilang event ini tuh sebagai penutup, tapi karena memang nggak banyak kelas 12-nya, jadi Iya. memang lesnya tuh di Mungkin ini lebih kayak kelas buat pengurus OSIS, pengurus yang OSIS. benar-benar, apalagi buat inti OSIS yang bentar lagi juga bakal lengser. QQ. yang akan digantikan, belum tahu siapa penggantinya. Ya, itu nanti saja. Itu nanti aja. Urusan nanti. Oke, mungkin Anjali bisa sharing pengalaman apa sih yang didapat selama menjadi panitia inti SAPC. Jujur biasanya aku waktu di event-event lain tuh kan aku jadi anggota ya. Ini sekarang jadi inti, jadi inti event.
khususnya jadi bendahara 2. Yang dulu aku kan jadi bendahara 1 kan. Bendahara 1 Bidang. bendahara bidang 1 maksudnya. Terus kayak dulu itu aku ngurusin keuangannya atau RAB sama realisasinya itu nggak terlalu banyak. Terus sekarang ngurusin SAPC kaget juga, cuman harus dijalanin ya mau gimana lagi. Berapa lembar? Aduh, Berlembar-lembar. Oke. Dulu juga aku tahun lalu itu menjabat sebagai bendahara bidang 9. Mungkin aku juga udah pernah ngasih tahu di episode sebelumnya. Bidang 9 berarti bidang yang mengurus Podcast segmen ini. Iya betul. Jadi memang kita sedikit flashback. Jadi itu memang waktu aku sebagai mendaftar sebagai pengurus OSIS itu aku awalnya memang bidang 8 teman-teman sebenarnya. Terus setelah ikut wawancara dan segala macam, aku bilang aku memang cukup paham dengan Word, Excel dan segala macam yang berbau-bau IT gitulah. Akhirnya lihat bendahara bidang 9. Terus waktu itu memang di kepengurusan aku tahun lalu itu yang satu-satunya cewek di bidang 9 itu cuman aku. Jadi terus ada proker ini. Terus karena waktu itu maunya kan pakai ketua umum tahun lalu Kak Cika sebagai MC, sebagai host. Cuman ternyata memang Kak Cika itu jadwalnya padat. Jadinya ketua aku yang dulu itu minta ke aku, mau nggak kamu jadi host di podcast, karena memang waktu itu kita juga ada proker seminar, waktu itu juga aku jadi MC, jadi kayak memang dilihat gitu. Akhirnya dibilang coba aja dulu, nanti sambil syuting sambil belajar kata-kata dan segala macam. Terus akhirnya ya udah sampai sekarang, tapi nggak sampai sekarang sih, hari ini udah terakhir, hari ini sebagai perpisahan, sekarang udah diganti Astrid. Terus aku juga memang sama kayak Anjali, dulu itu ngurusin RAB dan realisasi itu nggak yang sampai panjang gitu, kayak cuman benar segini doang. Iya, segini satu doang. lembar pun cukup, kayak dulu aku ngurusin misa. Iya, Sekarang SAPC berlembar-lembar lebih 1 kali 100. nominalnya pun nggak yang nominalnya banget nggak, ya, gede-gede banget, kayak ya bisa lah itu. Terus ngurusin realisasi, tapi memang dulu karena sambil belajar kan, jadi ngurus realisasi juga agak pusing. Tapi sekarang aku tidak bisa membayangkan sepusing apa Anjali dengan Yohanes mengurusi realisasi, karena itu memang banyak banget. Dan sebelumnya itu kan kita ada LDK. Jadi aku sama wakil Amanda itu memang kita berdua itu dulu menjabat sebagai bendahara. Jadi waktu itu kita membantu Yohanes saat sebelum LDK untuk RAB-nya, Rancangan awalnya, dan itu memang aku ngeliatnya kayak aduh banyak banget, karena kan maksudnya sambil ngajarin Yohanes, karena kan dia juga belum paham banget, sambil ngajarin juga sambil aku bantu, aku rapiin dan segala macam. Itu kayak sebanyak ini aku sampai kayak harus, karena dulu tuh cuman kayak tinggal kalau misalnya memang mau ngeliat yang paling bawah, paling cuman scrollnya cuman gitu doang, gitu aja kan. Ini cuman kayak ini langsung kayak aduh. Aku juga dulu waktu baru jadi inti SAPC itu, yang dulunya aku jadi bidang 1, yang scroll sekali aja udah kelihatan nominal totalnya. Sekarang lihat RAB SAPC harus gini-gini dulu. Banyak banget Sampai dapet ya. Itulah. Tapi jujur kayak aku jadi bendahara bidang 1 itu terus jadi ke bendahara 2 SAPC ini kayak bener ada bekal sebenarnya. Iya. Benar. Terus Apalagi bendahara kan juga ngurus honorarium ya. Jadi kayak uang tanda terima kasih kita buat kayak juri-juri, kan kita di lomba ini ada mengundang juri dari pihak luar. Pastinya kita juga kayak ada tanda terima kasih lah istilahnya ya dari kita. Terus juga mungkin sedikit informasi kalau di LDK itu, jadi itu setiap pergantian kepengurusan OSIS itu pasti kita ada LDK, dan di LDK itu kita merancang semua program kegiatan. Jadi kita nginep, itu seru banget, seru banget, benar-benar seru banget. Lagi Di mana waktu itu ya? di Karmel, di Ya, itu dingin, menyatu dengan alam, nggak ada sinyal, nggak apa-apa, is okay, nggak ada sinyal. Bener. Tapi ya di situ kita udah ngerancang proker bareng, terus semua anggaran-anggarannya, pokoknya
kita diskusi lah bareng di sana, juga ada Bapak Ibu guru MPO, staf sekolah, juga sekaligus sebagai kayak apa ya, tempat kita mendekatkan relasi antar sesama kepengurusan lah. Oh, terus fun fact juga buat kalian, tahun lalu itu kita nggak ada pergi keluar outbound-nya. Outbound-nya itu kita cuma di sekitaran sini doang. Jadi Karena masih ini gak sih, Corona. COVID. Sadly memang karena waktu itu lagi Untung kita bukan generasi Iya. COVID. Tapi LDK yang paling enak tuh makan. Ya makannya banyak. Ampun, kalau kalian tahu itu waktu di Karmel itu aku sama teman-teman ngambil kerupuk banyak banget, sampai kayak ngambil khusus piring untuk kerupuk doang waktu di Karmel, karena memang untuk merelief stres itu hanya makan doang waktu itu. Tapi suasananya benar-benar enak banget. Tenang juga ya. Ya tenang. Terus kita tidurnya bareng-bareng satu kamar. Ya, itu Tapi tentunya yang cewek kepisah sama yang cowok. Yang cowok di lantai bawah, yang cowok di atas. Yang cewek cowok di bawah, yang cewek di lantai atas. Mungkin belum ada yang tahu LDK itu apa sih Kak Astrid kepanjangannya? Latihan dasar kepemimpinan gitu. kita Jadi ya dilatih kalau kalian mau ya ikut OSIS dulu. buat yang kelas 10 ya, Iya. langsung daftar nanti. Yang kelas 11 juga jangan lupa daftar. Iya benar, kelas 11 masih bisa, benar. Les. Les. Oke, les. Oke, Njal mungkin bisa sharing sedikit pengalaman selain mengurus RAB dan realisasi yang banyak banget halamannya, apalagi kira-kira yang membekas banget selama persiapan kah atau pas di hari H acaranya? jujur yang paling berkesan itu kerja sama tim ya. Aku masih kangen sama teman-teman sama rekan-rekan aku yang aku ajak untuk bekerja bareng di SAPC ini. Apalagi kadang kan pulang sore ya. Ya, bukan kadang lagi sih sebenarnya. Iya. Udah pasti pulang Pulang sore sore. karena sekolah juga selesainya sore. Terus kita ngerjain persiapannya tuh bareng juga. Terus apa sih namanya? Ya persiapannya, nyiapin persiapan untuk SAPC-nya bareng-barengnya. Itu yang part paling aku kangenin sampai sekarang. Sampai sekarang. Mungkin bisa dikasih alasan sedikit kenapa Anjali dipilih jadi bendahara 2? Gimana? Iya loh, aku bendahara bidang 1 padahal. Karena gini, jadi Jadi gini, kita mendengar klarifikasi dulu. Jadi karena memang di masing-masing kepengurusan pastinya kan sudah dipilih dalam bidangnya itu orang-orangnya. Waktu itu memang waktu wawancara itu aku juga sudah punya bendahara sendiri teman-teman. Cuman kali ini yang datang bersama aku adalah bendahara 2 aku, karena yang lainnya mungkin lagi ada halangan ya. Jadi aku dan Anjali. Jadi sebenarnya aku punya bendahara di bidangku sendiri, dia sebagai bendahara 1. Jadi nggak bisa dong karena memang sudah tetapnya kan bidang 5. Kalau memang dia sudah di bidang 1 ya bidang 1. Iya betul. Terus makanya aku memilih Anjali waktu itu juga diskusi dengan para inti OSIS untuk cari bendahara. Dengan inti OSIS loh, itu rekomendasi dari inti OSIS. Nangis dulu. Jadi mereka berdua itu rekomendasi dari inti OSIS. Oh, Jadi, fun fact juga, aku udah di-tag sama Kanaya semenjak aku jadi sekretaris SAF. ya benar. Jadi Dari benar. Februari. Benar. Dia bilang sekre ya, aku udah gitu sekre ya nanti. Padahal ya. itu aku lagi pusing-pusingnya ngurus surat-surat kan. Terus Kanaya lagi duduk, aku lagi ngurus surat di meja bundar. Terus Kanaya bilang, sekre ya nanti SAPC sekre ya, sekre ya. Iya dan benar akhirnya. Tapi itu juga melewati diskusi dengan para inti OSIS dan MPO. Ya betul. Akhirnya memilih kalian berdua. Tapi karena memang ketentuan dari kita kan kalau memang sudah ada apa sih ngomongnya gimana ya, kok jadi belibet, karena memang ya kepengurusan di bidang 5 itu sudah ada sekretaris dan bendaharanya di awal, jadi Dibantulah sama ya, yang khusus untuk event SAPC baru kita mengambil yang event SNM. besar gitu ya. Betul. Kalau event-event biasa maksudnya kayak dalam proker-proker biasa kayak upacara bendera Ya, itu kan itu sudah di luar SAPC. Itu udah jadi
prokernya memang bidang. programnya bidang 5 itu baru balik lagi kepada kami-kami yang ada di bidang 5. Kalau mereka balik lagi ke bidang mereka seperti itu. Terus fun fact-nya tentang SAPC banyak fun fact. Banyak fun. Karena sekre bidang 5 ini pindah sekolah. Betul. Jadi sekre satunya mengambil dari Yang bukan ya. jadi itu banyak pertimbangan sih sebenarnya. Itu sebelum kalian berdua join, itu aku, Amanda, Yohanes. Jadi bidang 5 itu cuma berempat aja guys. Harusnya berlima kayak namanya bidang 5. Enggak dong. Oh iya berempat. Berlima sama siapa tuh? Pak Hiras. Pak Hiras. Berlima Pak Hiras. Cuma berempat. Nah saat itu sekretaris aku, jadi kita lagi bikin denah tuh waktu itu. Aku lupa buat denah apa, denah upacara. Jadi fun fact lagi. Jadi Banyak fun fact ya. Jadi itu udah berapa fun fact ini? banyak banget. Mungkin nanti editor kasih berapa fun fact gitu ya. Editor bilang nambah kerja. Selalu. Jadi kita memang bidang 5 juga mengurusi denah upacara itu memang dari kita. Nah jadi waktu itu sekretaris aku ngirimin denah ke aku, terus dia PC, Kak aku mau minta maaf tapi aku nggak bisa lanjut lagi jadi sekretaris bidang 5 karena aku bulan Juni itu harus pindah karena memang pekerjaan orang tuanya dia, jadi dia harus pindah begitu. Dan itu posisinya adalah itu sudah mau mulai persiapan. Jadi memang waktu Juni pun pas yang masih masa-masa MPLS sempet datang juga masih ngebantu. Jadi memang sebelum memilih panitia inti yang lain, jadi berempat itu bekerja terlebih dahulu. Terus tiba-tiba dia datang bilang mau pindah. Terus itu benar-benar yang hektik banget nyari penggantinya karena jadi yang kita cari itu pengganti yang memang pengganti bukan untuk SAPC aja tapi sampai bidang 5. Oh gitu. Ya sebenarnya sekretarisnya itu yang kita cari itu sampai nanti. Aku baru tahu. Ya, Aku baru tahu. Ya ini memang Tak kira cuman buat SAPC aja. jadi sebenarnya itu memang udah di-keep lama banget dan jujur sampai sekarang pun kita belum ketemu sekretaris yang memang bisa untuk dipakai. Oh makanya dari itu kayak kan kalau kita nyari sekre atau bendahara 2 kan kita ngambil dari bidang lain kan. Jadi antar bidang tuh saling membantu buat jadi sekre 2, bendahara 2. Makanya karena kan aku dari bidang 4 juga kan aku sebagai sekre di bidang 4 kan. Makanya aku nggak bisa jadi sekre 1 bendahara 5 karena ternyata gitu. Ini buat sekretaris seterusnya. Untuk sampai nanti LPJ Sekre 1. Semoga nonton. Jadi itu memang ketentuan di tab OSIS itu tidak diperbolehkan mengambil dari bidang lainnya. Tapi sebenarnya waktu itu sempat mau ngambil, cuman maunya kamu Astrid, Waduh. yang jadi sekre satunya, cuman karena di tab OSIS tidak diperbolehkan, jadinya kita ngambil yang bukan dari bidang. Jadi waktu itu sebelum kita dapat nih sekre, itu tuh kita ngelihat catatan-catatan dari wawancara sebelumnya. Jadi yang kayak yang siapa aja yang menjabat sebagai sekretaris itu kita lihat. Tapi ternyata mereka semua sudah menjadi OSIS di tahun ini gitu. Jadi kayak aduh gimana caranya nyari ini gitu kan. Akhirnya terus bulan apa gitu, akhir Juni kalau nggak salah, akhirnya ketemu namanya Acarya. Awalnya Acarya itu mendaftar sebagai apa ya dia, keamanan apa perlengkapan gitu. Pokoknya akhirnya diambil ke perlengkapan awalnya. Terus ternyata datanglah inti OSIS, sekretaris inti OSIS, terus bilang, lah kenapa nggak Acarya aja gitu. Karena Acarya waktu itu sempat jadi sekretaris kan. Acarya ini dia salah satu anggota Giri Suta. Giri Suta itu ekstrakurikuler di bawah bidang 4 di bidangku. Terus sekretarisnya di acara SYWCC itu Santo Yosep Wall Climbing Competition itu Acarya. Jadi akhirnya dia yang maunya cuma jadi anggota malah naik jadi panitia inti. Untungnya dia mau loh, untungnya. Tapi balik lagi ke sesuai dengan ketentuan tab OSIS, dia tidak bisa sampai menjadi
sekretaris bidang 5 karena kebetulan kan dia majelis perwakilan Ya, kelas. Ya, Jadi yang kemarin baru lengser. oh iya benar gitu. Tapi aku belum tahu ya nantinya kayak gimana ke depannya untuk LPJ tahunan bidang 5. Nggak ada sekrenya siapa yang ngurus. Ya, kemungkinan Yohanes ya kayaknya. Aduh, Yohanes, kerjaan. semangat ya. Gak tahu sih nanti. Kalau ada dia udah loh Kak gitu pasti. Dia langsung heboh. Loh, Kak. Pasti dia bakal kayak gitu pasti ya. Intinya sampai sekarang belum tahu untuk masalah LPJ tahunan karena kita akan fokus dulu ke LPJ SAPC dulu karena kebetulan kita memang belum merapat evaluasi guys. Ya. Belum Sun rapat Sun. evaluasi. Ini informasi sekarang di take-nya itu tanggal 2 September. Jadi kita tidak tahu ini uploadnya kapan. Kalau tiba-tiba uploadnya sampai pertengahan September, ngira kita belum rapat evaluasi, we never know. Ya, Mungkin sebenarnya saja sudah. gitu. Ya itu masih didiskusikan karena memang setelah event itu jadi memang kita tuh sering dispen kan. Sering dispen. Jadi itu memang merelakan mau tidak mau merelakan dulu tugas-tugas dan ulangan. Jadi saat setelah selesainya event itu Langsung numpuk banget, senumpuk-numpuknya dan Tiba-tiba ulang langsung. ya jadi belum belajar apa, belum dapat sama materi. sekali, benar. Jadi mau nggak mau memang harus difokuskan dulu tapi ternyata 2 minggu ini kok kira cuman segitu kok makin banyak gitu kan, mungkin karena memang udah kelas 12 kan ya. Ya. Jadi lebih banyak banget. Terus akhirnya karena sudah mulai free, minggu depan juga udah mulai ada edufair. Jadi minggu depan kemungkinannya bulan pertama kayak gitu sih ya. Begitu. Tapi untungnya kelas 11 ini masih awal-awal kan, SAPC kayak awal-awal, jadi kayak materi yang kita dapat tuh juga kayak masih awal permulaan gitu lah. Tapi biasanya nih yang awal-awal itu yang sering kita bawa buat materi-materi selanjutnya. Bener banget. Kemarin ulangan kimia Wah, setelah ulangan kimia langsung bener-bener aku sama Anjali kan aku nemenin dia buat ngurus realisasi kan. Kita turun dari lantai 3, kelas kita kan di B2, kita sama-sama anaknya Iya, Miss Indah. yes, Miss Indah. Oke. Terus pas kita turun, kita ke sekre OSIS, kita sama-sama gini. Kayak pendiam banget. Langsung jadi introvert. Introvert moment. Pantesan kemarin aku masuk ngambil sertifikat nih anak Iya. bocah berdua namanya diam Karena aja. emang ngambil sertif di lemari buat tanda tangan. Kita Diam aja nih. Kenapa ini berdua ternyata karena ulangan kimia. Pak Tri, tolong Pak Tri. Aduh gimana nih? Untuknya lah ya. Minggu depan itu kelas 12 mulai free lah karena tapi free-nya pun dengan beban karena harus kuliah kan. Wah ya udah mulai ya masuk. Oh ya edufair ini juga buat teman-teman nggak cuma kelas 12 aja kan, dari kelas 10, kelas 11 kita mulai bisa lihat-lihat. Ada bahkan sekolah kita tuh banyak banget koneksi sama universitas-universitas di luar Bali. Iya. Jadi feel free to choose. Iya benar banget buat kalian yang baru tahu nanti yang masih SMP langsung join Ya. Sanjas. Untuk apa? Ragu-ragu datang ke Sanjas. Langsung pokoknya Join masa depan menjadi Sanjosers. Sanjasers. benar banget masa depan sudah jelas karena sekolah pun mendatangkan universitas buat kita nanti tinggal memilih begitu keren Bener bener. banget. Buat yang penasaran gimana sih Kak Amanda sebagai wakil, terus ada juga koordinator 1, koordinator 2 di SAPC. Mereka tuh udah sempet sempet hadir di podcast Bilik Jurnal. Mungkin teman-teman bisa nonton karena itu juga salah satu Cerita tentang Sanjas juga ya. waktu itu. Di sini kita akan lebih membahas tentang behind the scene yang tidak dikupas sama Bilik Jurnal. Waktu itu aku nggak bisa berhalangan hadir karena memang keluarga lagi datang sama lagi nggak fit jadi maaf ya untuk jurnal. Waktu itu aku tidak datang. Bidik sebilang. Tapi aku datang di sini kok. Tenang saja, mengupas semua di balik
SAPC. Yes, edisi spesial langsung didatengin sama ketua panitia. Pasti dong, pastinya. Tapi ini berbeda, bukan jadi host. Ya, Lah, kalau jadi host siapa yang nanya aku? nanya diri sendiri. Nanya diri sendiri, jawab sendiri, nggak mungkin lah. Oke, dari sekian banyak persiapan dari bulan-bulan yang lalu, terus juga 3 hari pelaksanaan, apa sih kendala yang apa ya? Awal mulanya kalian alamin, terus kendala terbesar kalian, terus gimana sih cara kalian mengatasinya? Mungkin dari ya Anjali dulu. Itu Dari karena susah ya nyari panitianya karena liburan, jadi itu hambatannya. Terus kemudian masalah internal lainnya yang beberapa ada, terus ya memang susahnya menjadi kepanitiaan adalah pastinya tuh koordinasi.